Henny duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang tampak lelah dan hampa. Di luar jendela apartemen, lampu-lampu kota berkilauan, seperti pengingat akan kehidupan mewah yang selama ini ia jalani. Tapi, di balik gemerlap itu, ada kehampaan yang perlahan menggerogoti dirinya. Pintu terbuka keras. Rina masuk dengan wajah kesal. "Lo kenapa nggak angkat telepon gue? Gue udah nelepon berkali-kali, Hen." Henny menoleh mencoba tersenyum, tapi hanya menghasilkan tarikan bibir yang getir. "Maaf, gue nggak dengar." Rina mengamati Henny sejenak sebelum duduk di sofa. "Gue tahu lo lagi kacau, jadi ngomong aja. Apa yang Aka lakukan sekarang? Atau ini tentang lo yang masih mikirin jalan keluar dari semua ini?" Henny menghela napas panjang menunduk. "Gue nggak tahu, Rin. Rasanya kayak ada dua suara di kepala gue. Satu bilang gue harus pergi, tapi yang satu lagi ngingetin gue tentang semua konsekuensinya." "Lo takut kan?" Rina menatapnya tajam. "Lo takut dia bakal ngancurin lo kalau lo pergi. Tapi Hen, lo nggak bakal tahu sampai lo coba." "Lo nggak ngerti, Rin." Suara Henny meninggi. "Lo pikir ini gampang? Gue nggak punya siapa-siapa selain dia. Semua yang gue punya sekarang, semuanya dari dia." Rina tertawa kecil tapi getir. "Itu masalahnya, Hen. Lo nggak mau usaha buat berdiri sendiri. Lo nyaman di tempat lo sekarang, meskipun lo tahu itu salah." Henny membanting sikat rambutnya ke meja. "Gue nggak nyaman. Lo pikir gue senang jadi simpanan? Lo pikir gue nggak malu setiap kali gue lihat diri gue sendiri?" Rina terdiam sejenak, lalu bangkit berdiri. "Kalau lo malu, Hen, lakuin sesuatu. Karena kalau enggak, rasa malu itu nggak bakal hilang." Setelah Rina pergi, Henny termenung lama. Kata-kata sahabatnya menusuk tepat ke jantung. Tapi, apa dia punya keberanian? Keesokan harinya, Aka datang tak peringatan. Suara ketukan pintunya keras, nyaris seperti ancaman. Henny membuka pintu dengan enggan, dan Aka masuk dengan ekspresi gelap. "Ada apa, Aka?" Henny mencoba terdengar santai, meskipun ia tahu ini akan jadi percakapan sulit. "Ada apa sama lo?" Aka menatapnya tajam. "Lo kayak berubah akhir-akhir ini. Gak ada lagi perhatian, gak ada senyum. Lo lagi main-main sama gue?" "Main-main?" Henny balas dengan suara tenang, tapi hatinya berdegup kencang. "Gue cuma butuh waktu buat diri gue sendiri. Apa itu salah?" Aka mendekat, menatapnya lebih tajam. "Waktu buat diri lo sendiri? Jangan bikin gue kelihatan bodoh, Henny. Kalau lo punya masalah, bilang. Tapi kalau lo mau ninggalin gue, pikir dua kali. Gue nggak akan biarin lo pergi begitu aja." Henny mencoba menahan napas, tapi dadanya terasa sesak. "Lo nggak ngerti," katanya pelan. "Kalau gue nggak ngerti, bikin gue ngerti," bentak Aka. "Lo pikir gue bahagia hidup kayak gini?" Henny balas dengan emosi. "Gue terjebak, Aka. Lo punya istri, keluarga, semuanya. Gue nggak punya apa-apa selain lo, dan itu nggak bikin gue bahagia." Aka terdiam, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan kemarahannya yang perlahan membara. "Dengar, Henny, kalau lo pikir lo bisa keluar dari ini semua tanpa gue, lo salah besar. Gue udah kasih lo segalanya. Lo nggak akan bisa hidup tanpa gue." Henny terdiam. Kata-kata itu benar-benar menghantam, meskipun di dalam hatinya, ia tahu itu bohong. Malam itu, Henny kembali ke rumah ibadah. Ia duduk di sudut ruangan, berusaha mencari ketenangan di tengah kebisingan pikirannya. Wanita pembimbing spiritual yang pernah ia temui mendekatinya. "Kamu kelihatan gelisah, Henny," kata wanita itu lembut. Henny mengangguk, menahan tangis. "Saya merasa terjebak. Saya nggak tahu harus bagaimana. Kalau saya pergi, saya takut. Tapi kalau saya tetap di sini, saya akan terus membenci diri saya sendiri." Wanita itu menatapnya penuh pengertian. "Tidak ada jalan yang mudah, Henny. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Dia selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali." Air mata Henny akhirnya tumpah. "Tapi saya terlalu kotor, terlalu banyak dosa. Apa Tuhan masih peduli?" Wanita itu menggenggam tangannya erat. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang tulus. Pertanyaannya, Henny, apakah kamu benar-benar mau melangkah keluar dari pintu itu? Henny hanya bisa menangis. Henny masih terduduk di sudut rumah ibadah, menggenggam tangan wanita itu dengan air mata yang terus mengalir. Ruangan yang hening hanya dipenuhi oleh isakan pelan dan bisikan penuh rasa iba dari sang wanita pembimbing. "Kalau saya keluar, saya nggak punya apa-apa lagi. Aka mungkin akan menghancurkan saya. Dia bilang dia nggak akan biarin saya pergi. Saya ini cuma barang buat dia, Bu." Wanita itu menarik napas panjang, mencoba menenangkan Henny yang sudah semakin larut dalam ketakutannya. "Henny, tidak ada manusia yang bisa benar-benar menghancurkanmu kecuali kamu sendiri yang menyerah. Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan dia menguasaimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira."
Henny menatap wajah wanita itu, mencari keyakinan dalam kata-katanya. Tapi yang ia rasakan hanyalah rasa hancur. Bagaimana kalau saya nggak kuat? Bagaimana kalau saya gagal? Semua orang sudah menganggap saya hina. Bahkan saya sendiri benci melihat diri saya di cermin. Wanita itu mengelus bahu Henny, menatapnya penuh empati. Kalau kamu sendiri nggak bisa menerima siapa dirimu, bagaimana orang lain bisa? Henny, kekuatan itu datang dari keputusanmu untuk berubah. Tuhan melihat hatimu, dan kalau niatmu tulus, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Henny terseduh, suaranya bergetar. Tapi saya takut, saya benar-benar takut. Aka punya segalanya, kekuasaan, uang. Kalau dia marah, wanita itu menatap Henny serius, nadanya tegas. Lihat saya, Henny. Aka mungkin punya kekuasaan di dunia ini, tapi dia bukan Tuhan. Jangan biarkan manusia lain menentukan jalan hidupmu. Selama kamu mau melangkah, Tuhan akan membimbingmu. Suasana kembali hening. Tapi di dalam hati Henny, konflik terus bergolak. Keesokan harinya, Henny berusaha menjalani hari seperti biasa. Tapi perasaan resah terus menghantuinya. Ponselnya berdering beberapa kali, menunjukkan panggilan dari Aka. Ia mengabaikannya. Tapi tak lama kemudian, pintu apartemen diketuk keras, seperti palu yang menghantam jantungnya. Ketika Henny membuka pintu, Aka berdiri di sana dengan wajah marah, tatapan matanya tajam seperti pisau. Kenapa lo nggak angkat telepon gue? Aka, gue butuh waktu buat sendiri. Gue lagi nggak bisa ngomong sekarang. Aka mendorong pintu hingga terbuka lebar dan masuk ke dalam apartemen. Lo pikir lo bisa ngelakuin ini sama gue? Lo pikir gue bakal diem aja? Lo cuma apa? Lo pikir gue nggak tahu apa yang lo rencanain? Lo mulai berubah, Henny. Lo mulai ngelawan gue, dan gue nggak suka itu. Henny menelan ludah, mencoba mempertahankan ketenangannya, meskipun tubuhnya gemetar. Lo nggak ngerti, Aka. Gue nggak bahagia. Gue nggak bisa terus kayak gini. Aka tertawa dingin, langkahnya mendekati Henny hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Aka, bahagia? Lo pikir lo bakal bahagia tanpa gue? Lihat semua yang gue kasih ke lo. Apartemen ini, pakaian lo, hidup lo nggak akan bisa hidup tanpa gue. Air mata Henny mulai mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena ketakutan, melainkan karena rasa muak yang sudah menumpuk. Mungkin lo benar, Aka. Mungkin gue nggak punya apa-apa, tapi lo nggak punya hak buat ngurung gue di kehidupan ini. Gue berhak buat cari kebahagiaan gue sendiri. Aka menatapnya dengan marah, suaranya meninggi. Kalau lo ninggalin gue, Henny, gue bakal pastiin lo nggak akan punya tempat lagi di kota ini. Gue bisa bikin lo hilang. Lo pikir gue bercanda? Henny berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu inilah momen yang akan menentukan segalanya. Kalau lo mau hancurin gue, silakan, Aka. Tapi gue nggak bisa terus hidup kayak gini. Lo boleh punya segalanya, tapi lo nggak punya hati gue lagi. Aka terdiam. Wajahnya memerah karena marah. Tapi ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari Henny hari itu. Sesuatu dalam nada suaranya membuat Aka terdiam, meskipun hanya sesaat. Aka, kita lihat seberapa jauh lo bisa bertahan, Henny. Jangan harap gue bakal bikin ini gampang buat lo. Aka pergi dengan langkah keras, pintu dibanting hingga menggema. Henny terduduk di lantai, menangis.